Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhola Salsabila. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas 2D. Untuk video ini saya buat untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Di sini judul saya ada tradisi ngancur aek suku Melayu Muslim di Ngabang. Baiklah, langsung saja saya mulai. Di setiap daerah pastinya memiliki tradisi turun-temurunnya masing-masing, yang di setiap tahun atau di setiap keadaan tertentu tradisi tersebut pastinya dilaksanakan dengan tujuan sudah terbiasa atau agar tradisi tersebut tidak punah. Terdapat sebuah tradisi yang dimana setiap tahunnya selalu ada dan selalu dilakukan oleh masyarakat di Ngabang. Oh ya, Ngabang ini adalah salah satu kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak. Tradisi ini bernama tradisi ngancur aek, yang dimana tradisi ini adalah penanda untuk masyarakat di sana bahwa Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri telah usai. Baiklah, langsung saja ke sejarah dan pengertian dari tradisi ngancur aek. Tradisi ngancur aek merupakan tradisi turun-temurun atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di Ngabang ketika mereka ingin memberitahu atau menandakan bahwa hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri ini telah usai dan tidak menerima tamu lagi dan tidak menerima tamu untuk Hari Raya Idul Fitri lagi, terkecuali tamu tersebut tidak tahu atau orang dari daerah lain yang bertamu ke rumah keluarga yang sudah menjalankan tradisi ini. Tradisi ngancur aek berasal dari dua kata, yaitu ngancur dan aek. Ngancur di sini adalah maksudnya hancur ya, dan aek adalah air. Tradisi ngancur aek ini dilakukan di dua tempat, yaitu yang pertama ada ziarah ke makam. Yang kedua, untuk acara makan-makannya ini dilaksanakan di rumah atau di masjid. Yang untuk di masjid ini untuk bersama-sama ya. Jadi tidak hanya untuk satu orang. Jadi beramai-ramai masyarakat bisa ikut dalam tradisi tersebut di masjid. Tradisi ini dilakukan karena biasanya ketika Lebaran ada masyarakat yang tidak sempat untuk bermaaf-maafan. Jadi lewat tradisi inilah masyarakat bisa bermaaf-maafan dan juga untuk mendoakan arwah-arwah orang tua dan kerabat yang sudah meninggal lewat ziarah makam yang tadi. Selanjutnya ada unsur dan simbol dari tradisi ngancur aek. Tradisi ngancur aek ini memiliki unsur-unsur, yaitu saat ziarah makam, hal-hal yang perlu dibawa oleh keluarga yang berziarah yaitu ada air, bunga, dan daun pandan, buku tahlil. Air ini dimasukkan ke botol, di dalam botol minuman bekas air mineral, dan pakai botol yang lain juga bisa. Yang kedua ada bunga, yaitu membawa bunga yang biasanya dipakai untuk orang meninggal, seperti bunga melati, bunga mawar, kembang sepatu, bunga kenanga, dan bunga kertas, dan bunga yang lain-lainnya, intinya untuk ziarah ke makam. Yang selanjutnya ada daun pandan. Daun pandan ini dipotong-potong untuk digabungkan nanti bersama bunga. Lalu ada buku tahlil atau buku yasin untuk berdoa
kepada Allah untuk melalui suatu perantara, baik berupa amal baik ataupun melalui amal soleh yang kita anggap atau orang soleh yang kita anggap lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara makan-makannya sendiri tidak ada hal khusus yang dipersiapkan. Selanjutnya ada proses tradisi ngancurai. Tahap pelaksanaan tradisi ini didahului dengan ziarah makam keluarga atau kerabat yang dilakukan oleh masyarakat setempat setelah seminggu lebaran atau lebih. Tapi biasanya tradisi ini juga dilaksanakan cepat ya. Ada yang 5 hari atau 6 hari lebaran sudah melaksanakan tradisi ini, tergantung dari kesepakatan tuan rumah yang mengadakan tradisi ini. Dan tetapi jika ingin melaksanakannya bersama-sama di masjid atau biasa juga di surau, ini sering biasanya atau emang setiap tahunnya ini dilaksanakan setelah seminggu setelah lebaran. Dan ziarah ke makamnya juga hari itu dengan masing-masing keluarga. Ziarah makam dilakukan 2 kali. Yang pertama yaitu pada saat sebelum Hari Raya Idul Fitri dan pada hari dilaksanakan tradisi ngancur air. Tapi memang biasanya yang tidak melaksanakan tradisi pun ziarah juga ya ke makam keluarga, karena untuk mendoakan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal tentunya. Ziarah makam di sini guna untuk mengingat kematian serta mendoakan arwah kerabat atau keluarga yang sudah meninggal dan memberi rasa syukur atas kehidupan yang masih diberikan. Ziarah makam ini didahului dengan membersihkan area makam dan daun-daun yang berguguran dan sampah-sampah yang ada di sekitar, serta mencabut rumput yang berada di sekitar makam. Jika makam ini sengaja ditanami rumput, jadi rumput itu hanya dirapikan, bisa dengan cara dipotong atau yang lain. Lalu air yang dipersiapkan tadi disiram mulai dari nisan sampai seluruh makam. Nah, disinilah makna dari ngancur air. Jadi ngancur itu kan hancur, jadi pas air tersebut dituangkan, jadi otomatis air itu kan hancur. Nah, jadi nama dari ngancur air itu berasal dari situ. Lalu selanjutnya menaburkan bunga dan daun pandan yang sudah dipotong. Setelah itu berdoa yang dipimpin oleh kepala keluarga atau orang yang dituakan di masyarakat tersebut. Setelah ziarah dilaksanakan, maka acara makan bersama dilakukan setelahnya, yang dimana tuan rumah yang menjalankan tradisi ini bisa mengundang kerabat terdekat atau tetangga-tetangga, bisa saja masyarakat desa yang ingin diundang. Yang dimaksud di sini untuk bersedekah dan wujud dari rasa syukur atas segala rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum makan, doa harusnya dipimpin oleh Bilal Tawassul atau orang yang dituakan oleh masyarakat, dikarenakan mereka adalah orang yang lebih berpengalaman dan dalam pelaksanaan tradisi ini. Doa yang dipanjatkan pada saat memulai acara makan adalah berupa Al-Fatihah dan tahlil, yang dimaksudkan untuk mengirim doa kepada kerabat yang sudah meninggal dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah doa selesai, barulah acara makan-makan dimulai. Masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini ada yang utama yaitu tuan rumah yang melaksanakan tradisi. Yang selanjutnya ada masyarakat-masyarakat yang diundang seperti saudara, tetangga, dan pastinya ada tokoh agama atau tokoh masyarakat atau orang itu dituakan di sana yang diundang. Jumlah orang yang diundang ini tergantung pada ketentuan dari tuan rumahnya ya sendiri.
berikutnya ada nilai-nilai dari tradisi Ngancore Ae. Yang pertama adalah nilai tenggang rasa. Hal ini tercermin saat masyarakat berkunjung ziarah ke makam kerabat yang sudah meninggal dengan keluarga besar. Pastinya acara ini juga dibantu oleh kerabat-kerabat yang tentunya membantu sebelum acara tersebut dimulai. Dari sinilah rasa tenggang rasa yang menunjukkan kekompakan dan kebersamaan antar keluarga. Yang selanjutnya ada nilai keagamaan. Sudah jelas di sini nilai keagamaannya yaitu ziarah kubur ya, dan ada tahlil, membaca surah Al-Fatihah dan sholawat kepada Nabi. Hal ini terlihat dari dalam kegiatan masyarakat yang melaksanakan tradisi seperti ini, di mana mereka mengadakan acara makan bersama juga dan mengundang masyarakat yang bertujuan untuk berbagi rezeki dan bersedekah. Dan pastinya ada doa-doa yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Pentingnya mengingat Sang Pencipta dan memunculkan rasa hormat terhadap pemimpin yang dianggap mewakili dan dihormati oleh masyarakat. Tindakan ini mencerminkan konsep ketakwaan manusia seperti yang tercantum dalam hadis yang menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang adil. Yang selanjutnya ada nilai sosial. Pastinya sudah tercerminkan nilai sosial di sini. Solidaritas yang tergambar saat menyelenggarakan sebuah acara mengundang tetangga, keluarga, dan masyarakat untuk hadir dalam acara makan bersama. Ini mencerminkan hubungan erat antar warga dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya interaksi saling mendukung dan merespon hangat dari orang yang diundang, serta terjalinnya hubungan kekeluargaan yang semakin kuat antara mereka karena adanya silaturahmi yang dijaga antar warga. Baiklah, kesimpulan dari tradisi ini yaitu tradisi Ngancore Ae merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Muslim di Ngabang, di mana tradisi ini merupakan penanda bahwa hari Lebaran telah usai. Tetapi tidak semua masyarakat mau melaksanakan tradisi ini, jadi sesuai dari keyakinan dari masyarakatnya saja. Tradisi ini menjadi ciri khas Kecamatan Ngabang dan desa-desa sekitarnya, yang dimana tradisi ini belum tentu ada di daerah lain. Mungkin ada saja di daerah lain, tetapi namanya pastinya berbeda. Tradisi ini didahului dengan ziarah bersama keluarga di makam kerabat dan mendoakan arwah mereka serta bisa menjadi renungan diri. Keperluan yang dibawa untuk ziarah ke makam yaitu air, bunga, daun pandan, serta buku tahlil atau buku yasin. Diberi nama Ngancore Ae karena pada saat ziarah, air yang di dalam botol ini diguyurkan atau disiram pada batu nisan dan badan-badan makam. Karena pada saat disiram tersebut seolah-olah air terlihat hancur mengenai batu nisan, dan hal tersebutlah yang dimaksud dengan Ngancore Ae. Itu juga sudah saya jelaskan tadi. Pelaksanaan Ngancore Ae ini didahului setelah acara maksud saya setelah ziarah makam akan dilaksanakan acara makan-makan yang bisa dilakukan di rumah bagi tuan rumah yang ingin melaksanakan sendiri, dan bisa saja di masjid untuk masyarakat yang ingin melaksanakan bersama-sama dan untuk lebih bisa bersosialisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi saya, yaitu tradisi Ngancore Ae masyarakat Melayu Muslim Ngabang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.